Sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia Bab 1a Zaman Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno yang dikenal juga dengan nama Kerajaan Mataram Iwangsa Shailendra. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 8, yaitu kurang lebih tahun 775 sampai dengan tahun 850 di daerah Bagelan dan Yogyakarta. Raja-raja yang berkuasa waktu itu adalah Wangsa Shailendra dan beragama Buddha. Seniman-seniman bangsa Indonesia telah menghasilkan karya seni yang mengagumkan, misalnya dengan mendirikan Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Plaosan, dan lain-lain. Zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Sumatera Selatan. Tempat ini banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, sampai pesisir Kalimantan. Beberapa pengaruh Kerajaan Sriwijaya yakni 1. Agama, sebagai pusat pengajaran agama. 2. Perdagangan, sebagai pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan Selat Malaka dan Sunda. 3. Penyebaran penduduk Kemaharajaan Bahari. 4. Hubungan dengan Wangsa Shailendra, Raja Kerajaan Mataram kuno. 5. Masa keemasan. Kamu tahu tidak, pada masa waktu penjajahan, agama Buddha sedang berada di masa gelapnya loh. Kenapa bisa begitu? Mari kita membahasnya. 1. Masa gelap agama Buddha di Indonesia. Berita-berita yang didapat hanya diceritakan tentang runtuhnya kerajaan Majapahit, bukan lenyapnya agama kehidupan yang sangat berkaitan erat dengan Buddha di Majapahit. Saat keruntuhan keadaan agama Buddha maupun Hindu setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, disebutkan pula bahwa keruntuhan tersebut disebabkan karena serangan dari kerajaan Islam Demak. Akan tetapi, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata bahwa pada saat itu kerajaan Majapahit belum runtuh dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama. Faktor internal keadaan agama Buddha secara umum di Majapahit diduga menjadi faktor pengaruh hancurnya agama Buddha itu sendiri. Faktor internal yang dimaksud misalnya kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan Hindu, praktik penyimpangan ajaran seperti berkembangnya praktik-praktik tahayal dan lain-lain. Kebangkitan agama Buddha. Kebangkitan agama Buddha dikarenakan didirikannya Perhimpunan Theoson oleh orang Belanda untuk mempelajari inti kebijaksanaan semua agama dan menciptakan persaudaraan yang universal, juga mempelajari agama Buddha. Agama Buddha mulai dikenal dan dipelajari di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya. Beberapa tokoh kebangkitan agama Buddha meliputi 1. Witek Hoai, menerbitkan majalah berbahasa Indonesia yang berisikan ajaran agama Buddha dengan nama Mustika Dharma. Tahun 1932 sampai tahun 1934. Dan majalah bulanan Sampao Buatpo tahun 1934 sampai tahun 1947. 2. Biku Narada Mahatera, lahir di tengah-tengah masyarakat Katolik di Kota Hena, suatu daerah di pinggiran kota Colombo, Sri Lanka pada tahun 1934. Beliau berkunjung ke Beku Asin Jinarakhita. Mahabiksu Asin Jinarakhita adalah biku pertama di Indonesia pada bulan 1954. Beliau mendirikan Persaudaraan Upasaka-Upasika Indonesia (PUUI), yang kemudian berkembang menjadi Majelis Upasaka Pandita Agama Buddha Indonesia (MUABI), dan sekarang menjadi Majelis Budayana Indonesia. Dua. Beku Giri Rakhito, tahun 1960
Ida Bagus Giri sudah menjadi pandita dan berkeliling Indonesia memberikan ceramah dharma. Tahun 1962 pada usia 35 tahun, beliau menjadi samanera dengan nama Jinagiri. Pada tanggal 15 November tahun 1966, Jinagiri ditahbiskan menjadi beku di Bangkok, Thailand dengan nama Giri Rakhito. Lagu-lagu Buddhis karangan beliau antara lain Malam Suci Waisak, Ong Kie Chai. Ong Kie Chai tahun 1917 sampai tahun 1985 sebagai tokoh San Jiao, beliau gigih memperjuangkan keberadaan kelenteng di masa Orde Baru dengan mendirikan Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma (PTITD) se-Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 15 Mei tahun 1967. Organisasi ini kemudian diperluas menjadi